bisnya udah jalan menuju Pluit. Wah, tinggalan bis dah. Oke, sekarang gue lagi ada di Terminal Pinang Ranti, Jakarta Timur. Gue mau ke Terminal Grogol, naik Trans Jakarta. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Wardi Official. Oke, kali ini gue mau ke Terminal Grogol. Gue mau naik salah satu bis, tapi gue mulainya ini dari Terminal Pinang Ranti menuju ke Terminal Grogol. Gue menggunakan Transjakarta. Jadi kalian yang dari Terminal Pinang Ranti mau menuju Terminal Grogol, cukup sekali aja naik Transjakarta, nomor serinya itu nomor 9, tujuan ke Pluit. Nanti akan melewati beberapa titik pemberhentian Transjakarta yang dilaluinya sebelum koridor busway Grogol 2. Kalian turun di situ. Dengan harga 3.500, waktu tempuh kurang dari 1 jam. Kalau nggak macet, menurut gue sih sangat worth it ya dibanding naik angkutan lainnya. Sapanggi, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Sapanggi. Please check your belongings. Oke, gue udah turun di halte busway Grogol 2. Buat kalian yang pengen lanjut ke Terminal Grogol, kalian ikutin aja jalan koridor busway ini. Nggak usah keluar koridor. Jalannya lumayan, sekitar 5 menit. Kita naik ke kiri, lurus itu ke arah Pinang Ranti lagi. Karena kita mau keluar koridor busway Grogol 2, kita nge-tap sekali lagi. Tapi kalau tap keluar itu nggak motong saldo ya. Motong saldo itu pas tap in-nya aja. Kalau ini terminal angkot dalam kotanya ya, di Grogol. Kalau terminal bus antar kota, antar provinsinya ada di sebelah sananya, di samping ini pokoknya. Oke, gua udah nyampe di Terminal Grogol. Pas banget jam 4 lewat dikit. Kayaknya gue mau ke agennya dulu, mau info kalau gue udah datang. Takutnya dia nyariin. Kita ke agen New Santikanya dulu, oke? Karena hari ini gue naik New Santika. New Santika itu loketnya ada di sebelah sana. Itu yang banyak banget orang-orang pada berdiri tuh. Nah, New Santika loketnya di sebelah situ tuh. Jadi buat kalian yang naik New Santika, kayaknya servis makannya ada di daerah Subang. Mungkin nyampe Subang jam 9 atau jam 10 kalau kena macet ya. Jadi di belakang sini ada Family Mart. Kalian bisa beli cemil-cemilan dulu atau makanan berat. Ya buat mengganjal selama di perjalanan sore hari ini. Oke, yuk. Nah, sana tuh ada Family Mart. Kita ke Family Mart dulu. Sini juga ada Circle K. Cuma Circle K nggak jual makanan berat ya, minuman doang paling.
Jadi karena servis makannya jauh, gue memutuskan buat beli makanan berat di salah satu minimarket di belakang terminal Grogol. Di sini juga cukup lengkap ya, ada makanan beratnya juga. Selain itu juga di sini tersedia kamar mandi yang lumayan bersih kalau menurut gua, dan juga colokan listrik. Jadi buat kalian yang butuh colokan listrik, di dalam ini disediakan untuk para customer. Tapi ingat ya, jangan main asal masuk langsung main colok aja bang. Jajan dulu, iya. Kagak jajan mah bisa disiram. Dan satu lagi yang unik adalah karena lokasi minimarketnya itu persis di belakang terminal Grogol. Jadi buat sekedar nunggu waktu nunggu bisnya datang, kalian juga bisa nunggu nongki-nongki ala anak kafe gitulah di sini. Tempatnya emang cukup strategis buat nungguin dan hunting-hunting bis sebentar lah. Dan juga kalau kalian nggak masuk sama menunya yang di minimarket ala anak kafe dadakan gitu kan, tenang, di belakang sini juga banyak penjual yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan seperti gorengan, indomie, telur, mie ayam, ketoprak, siomay, ketupat, lontong sayur, dan lain-lain. Mantap. Oke, karena busnya belum datang, kita nge-review bentuk tiketnya aja kayak orang-orang. Nah, ini dia bentuk tiketnya. Tiketnya sampulan ya. Harganya 300.000. Di jadwal sih berangkat jam 4 sore dari terminal Grogol. Ya lah, udah kelepit-lepit lagi. Mohon maaf ini ya, tiketnya ditaruh di dompet, takut ketinggalan soalnya. Nah ini dia. Gue mesennya itu, belinya itu udah 3 hari yang lalu karena takut kehabisan ya. Jadi ini nih nomor, nah nomor agennya yang ada di terminal Grogol. Di sini juga ada nomor agennya di barat dan juga di timur. Dan di depan ini ada kupon makan nih. Nah di belakang ini ada ininya nih, kupon undian. Nah, tapi masukinnya di mana ya? Ya barangkali gitu kan, dapat kambing gitu, apa kayak dapat kulkas kayak ya. Namanya rezeki mah nggak ada yang tahu. Oke, jam 5 pas mobilnya sampai. Yuk kita samperin. Ramai banget di sini. Mau parkir dulu nih, penuh banget di sini nih. Dari tadi gue nggak ngeliat PO Haryanto sama STJ ya. Kayaknya dia libur serentak deh, karena ini momen libur 1 Muharram atau 1 Suro. Jadi STJ sama Haryanto nggak ada kayaknya. Iya kan ya? Iya kan enggak sih? Ini dia New Santika Suite First Class Dream Coach. Memakai sasis Mercedes-Benz 1626 apa 1836, 1626 kayaknya. Mengusung tema Dream Coach atau kayak suite class kapsul gitu. Ini ada Bejon. Tujuan Jepara juga. Penumpang udah pada masuk, kita masuk dulu kali ya. Ini ramai banget. Gue kalau mau nge-review nih, waduh, kacau. Siwa. Kita duduk di 6A. Nah, situ. Rani berapa? Nomor berapa tadi ya? Lupa. Permisi. Nomor kayaknya.
6A. 6A. Bawah. Oh, 6A di atas. I. 6A di atas. Pas aku rani tak kado bener besipro, maraweh, Naik dulu. maraweh itu alon isor. Yo wis sih rani di dhuwur apa-apa gelem yo mau. Ngomong apa-apa Oh, oke, udah naik ke atas. Beginilah. Nanti kita review ya. Di luar masih crowded banget. AC-nya dingin banget. Kita setting tas dulu. Bar solid, begitulah julukannya. Dengan livery cat berwarna hitam, bus ini mengesankan bahwa di balik yang hitam, orang akan nyaman jika berada di dalamnya. Menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 dengan suspensi udara dan dengan bodi Jetbus 3 Dream Coach, mengusung ala hotel kapsul berjalan, bus ini memanjakan para penumpang dengan fasilitas yang ditawarkan. Di tengah maraknya persaingan perusahaan otobus yang mengusung kelas sleeper suite class, bus ini sudah beroperasi setahun yang lalu dengan rute Tangerang, Jakarta, Semarang, Kudus, dan Jepara dengan rute paten sejak bus ini mulai mengaspal. Lalu bagaimana fasilitas yang ada di dalamnya? Baiklah, mari kita review versi abal-abal. Sekarang bisnya udah jalan. Bisnya itu start dari terminal Moris, terus ke terminal Kalideres, mampir ke Grogol. Nah, dari Grogol ini nggak tahu mau kemana lagi, mungkin ke Tanjung Priok atau Pulau Gebang. Masuk terminal Jepara gak? alun-alun. Oh ya udah nggak apa-apa. Di Indomaret? Iya, Iya udah. satu tak ya. 6A. Iya 6A. Alun-alun Indomaret. Berarti orang nggak masuk Jepara terminal. Oh. Rata-rata bis ya alun-alun. Oh iya. Oke. Oke, kita review sedikit. Di atas ini ada blower AC. AC-nya bisa ditutup, bisa dibuka. Ada kabel USB buat ngecas HP. Di depan ada avotnya ini bisa digeser biar kalian nggak pada kepentok kan. Pentok rusak lagi. Terus ada cup holder buat naruh aqua. Coba kita taruh. Tas, cakep. Ya, ada tisu. Ada port USB lagi buat ngecas HP. Ada tombol reclining seat yang elektrik. Cuman ini gue pencet nggak maju nih, nggak maju nggak mundur. Rusak kayaknya. Dan ini ada tombol kursi bergetar, kita pencet deh. Nah, kalau udah hijau itu kursinya jadi bergetar. Pencet lagi.
mati. Jadi bukan kursi pijit ya, karena nggak terasa dipijit tapi terasa digetar-getarin. Oke, lanjut. Nggak ada lampu baca. Nyala ya. Ini lampu baca ya, bukan mic. Tapi audio ini nggak bisa di mic. Terus sini ada hording. Hordingnya bisa ketutup full kiri dan juga kanan. Nah, ini menjaga banget keprivasian kita ya kan kalau ada hording. Kalau kita tutup hordingnya nggak kelihatan dari luar. Kalau yang ini kita tutup nggak kelihatan dari dalam. Jadi buat kalian yang tidur pada ngiler gitu kan, jadi aman. Kursinya buatan Aldila, kulit sintetis kayaknya ini, tapi empuk sih. Oh iya, dapat juga bantal, dipinjemin bantal dan dipinjemin bed cover. Selimutnya bed cover. Nah, ini posisi full selonjoran. Tinggi gua 168 cm. Dan ini kondisinya masih rada nekuk dikit. Sekarang kita cobain avotnya berfungsi apa enggak ini. Mana sih? Apakah berfungsi dengan baik? Coba mana? For safety, please fasten your seatbelt. Artinya jangan ngerokok di dalam kalau mau ngerokok di depan. Apa nih? Gimana seatbeltnya ya? Oh, di sini ada handrest ternyata. Ya, ada handrest. Oh, ada seatbelt. Ada seatbelt pemirsa. Kita suruh masang seatbelt dulu kalau mau nyalain avot deh.
Nah, udah nyala nih. Cobain atu-atu. Udah kesambung sama wifi gua. Kita coba YouTube-nya bisa apa kagak. Nah, ayo tuh. Waduh. Anjay. Ih, sadis. YouTube-nya bisa. Oke, jadi selama perjalanan kalian bisa nonton YouTube ya. Coba. Sadis. Bisa ya YouTube ya. No thanks. Ini akun siapa nih yang dipakai nih? Makasih. Tambah tuh. Oke, YouTube-nya bisa kita tes. Ya. Sadis. Volume. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi mantap sih. Nyaman banget sih. Oke. Nanti kan. Di sepanjang perjalanan gua nggak banyak melakukan aktivitas. Paling ya cuman sosmedan, terus gue nonton YouTube dan full rebahan. Karena gimana ya, kalau udah naik bis ini bawanya emang pengen rebahan mulu udah. Nggak mau ngapa-ngapain udah. Dan juga kalau baterai handphone kalian lowbat, di sini semua port USB untuk mengecas HP itu berfungsi dengan baik. Colokan yang di atas dekat lover AC maupun colokan yang dekat reclining seat itu semua berfungsi dengan baik. Mantap. Nah, jadi baru aja dibagiin snack sama air mineral. Ini airnya. Ini snacknya. Wah, coba kita lihat isinya. Unboxing dulu ya. Nah, ini dia nih isinya dari snack yang dapat dari bus New Santika Dream Coach. Cuma snack-snacknya ini ya nggak ada yang berat ya, kayak roti gitu buat pengganjel perjalanan yang mungkin masih jauh dari sini, dari rumah makan ya kan. Cuma snack-snack ringan kayak gini dong lah. Jadi kayak berasa di SD. Setelah itu bis ini terjebak macet parah di daerah tol Kerawang. Ya Allah. Romannya dari gua tidur, bangun, tidur lagi, bangun lagi,
Lah masih di situ-situ aja bang. Lah orang pindah-pindah. Aduh, masya Allah. Semoga perbaikan tol di Karawang Barat cepat selesai. Makasih. Oke, sekarang udah di rumah makan Kedung Roso daerah Brebes jam setengah 12. Gue nggak makan karena gue ngeri mules di jalan. Lagian juga udah makan tadi sih di dalam mobil. Jam segini barunya masuk rumah makan karena tadi macet banget di tol Karawang. Wow. Nah, ini ada New Santika Motegi nomor serinya SE2. Kayaknya gue pernah naik ini dulu nih dari Jepara. Balik dari Jepara. Naik yang ini sih, ini single seat 111. Mantap dengan full strobo. Buat abang-abang dan juga mbak-mbak, mohon maaf saya nggak bisa mereview servis makannya apa aja yang didapat dari Suite Class Dream Coach dari New Santika kali ini, karena jujur aja saya udah makan di dalam bis dan juga saya takut mules di jalan. Kan kalau mules di jalan repot juga gitu kan, jangan sampai kejadian kayak kemarin tuh kan, ada yang di dalam bus, akhirnya krunya didenda, kan kasihan. Jangan sampai ya. Dan saya juga ini lagi nge-trip bareng Bang Erwin sebenarnya. Dia jalan dari Bandung, naik apa ya, ntar aja lihat di videonya dia naik apa dari Bandung. Nanti kita ketemuan di Jepara, terus balik ke barat bareng Bang Syahbudin Erwin. Pergi jauh naik truk, naik bis. Oke, akhirnya kita nyampe juga. Kok kita sih? Gue doang kali. Oke, akhirnya gue sampai di Terminal Kudus itu udah subuh. Dan di sini sempat menurunkan beberapa penumpang. Dan kita akhirnya sempat, kok kita lagi. Dan bis ini akhirnya konvoy bareng bersama bus New Santika lainnya yang berwarna ungu berbodi jet bus 3 dengan single glass. Dengan tujuan juga sama-sama Jakarta Jepara. Au. Dan sepanjang perjalanan dari Terminal Kudus sampai ke Jepara, beberapa kali bus ini berhenti untuk menurunkan penumpang di titik-titik yang dilaluinya saat itu. Sebelum akhirnya bus ini sampai ke tujuan akhirnya, yaitu di daerah Kelet, Jepara. Oke, sebelum gue tutup, saatnya gue mau ngasih sedikit penilaian pribadi menurut gua ketika menaiki bus dari New Santika Dream Coach kali ini. Oke, kita mulai dari kelebihannya aja dulu kali ya. Kelebihannya menurut saya ini adalah privasinya sangat terjaga. Bener-bener kalian kalau udah naik ke dalam Dream Coach New Santika ini, privasi bener-bener terjaga banget dan juga aman. Jadi kalian yang tidur mangap, tidur ngorok, terjaga. Dan juga lampu interiornya dari New Santika itu emang bener-bener bagus kalau mode malamnya. Good New Santika.
Dan untuk kekurangannya menurut saya sih ini kondisional aja ya. Untuk seat atas itu emang nggak cocok kayaknya buat lansia ataupun ibu-ibu karena naiknya susah. Kalau anak muda ya masih oke lah. Kalau buat lansia dan ibu-ibu kayaknya rekomendasi hanya ada di bawah. Dan juga rebahannya nggak terlalu full mungkin karena terkendala sama regulasi gitu aja. Ini sih pendapat secara subjektif ya, menurut pribadi saya aja. Mungkin ada yang mau menambahkan, yang setuju ya syukur, yang nggak setuju ya mohon maaf, namanya juga pendapat pribadi. Ya. Makasih, Pak. Pak, pakai sepatu dulu. Oke. Jam pas jam 5. Nah, jadi buat kalian yang turun di alun-alun Jepara mau menunggu pagi ketika nyampe dari bis, biasanya kan subuh tuh ya kan di alun-alun Jepara. Biasanya turunnya di sini nih, di depan kantor Bupati Jepara. Nah, di sebelahnya tuh ada rumah RA Kartini tuh, sebelah situ tuh. Dan ini tugunya. Nah, buat kalian yang turun masih subuh, mau menunggu pagi, kalian ke masjid aja. Masjidnya itu ada di dekat tugu alun-alun Jepara sini. Tuh di belakang tuh udah kelihatan tower ya. Jadi buat tempat singgah sementara menunggu pagi. Nah, kalau dari tugu alun-alun kota Jepara, kalau mau ke arah terminal Jepara kalian ke kanan nih. Nah, ke sana tuh. Itu kalau jalan kaki sekitar 10 menit. Dekat kan? Oke teman-teman, Aumania semua, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang udah pada menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga salah-salah kata, namanya juga anak-anak. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Oh ya, trip balik gue bersama Bang Syahbudin Erwin, pergi jauh naik bis. Nantikan aja di video gue selanjutnya bersama Bang Syahbudin Erwin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aumania. Au.